Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jumpa lagi. Hari ini kita akan belajar tentang pembuktian induksi matematika pada ketaksamaan. Oke, langsung aja contohnya. Buktikan pernyataan-pernyataan berikut menggunakan induksi matematika. Contoh nomor 1. Misalnya ada 4n kurang dari 2 pangkat n untuk semua bilangan bulat positif n lebih dari 4. Nah, perhatikan. Untuk pembuktian pada ketaksamaan, kita harus berpegang pada pedoman sifat-sifat pada pertasamaannya ya. Nah, ini sifat-sifatnya. Yang kita pakai sifatnya ada 3. Sifat transitif, sifat penjumlahan, dan sifat perkalian. Oke, langsung aja kita bahas contoh nomor 1. Oke, untuk pembuktian caranya masih sama ya. Yang pertama itu ada langkah awal. Langkah awalnya gimana? Langkah awal masukin aja n-nya sama dengan 1. Nah, perhatikan langkah awal yang biasanya itu n-nya sama dengan 1 ya. Tapi untuk pada ketaksamaan, nah ini sudah ada kita soalnya itu udah dibuktikan harus n-nya lebih dari 4. Emang kenapa sih kalau n-nya kurang dari 4? Nah, kalau kita coba masukin ya, misalnya n-nya sama dengan 1, berarti 4 kali 1, 4. 4 itu kurang dari 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu 2. 4 kurang dari 2 itu ternyata salah ya. Harusnya 4 lebih dari 2. Nah, gitu. Jadi minimal harus lebih dari 4. Nah, perhatikan ini lebih dari 4. Berarti kalau lebih dari 4 berarti harus 5. Nggak boleh 4 ya. Karena tidak ada tanda sama dengan. Gitu. Lebih dari 4 berarti n-nya itu harus 5. Kalau n-nya 4, n-nya 4 berarti 4 kali 4, 16. 2 pangkat 4, 16. 16 itu kurang dari 16 pernyataannya itu salah. Karena 16 itu harusnya sama dengan 16, bukan kurang dari. Ya, kecuali tandanya sama dengan baru boleh. Ya, n-nya harus lebih dari 4, berarti n-nya harus 5. Perhatikan. Berarti pernyataannya adalah 4 kali 5 kurang dari 2 pangkat 5. 4 kali 5 adalah 20. Kurang dari 2 pangkat 5 adalah 32. 20 itu kurang dari 32. Berarti ini pernyataannya benar. Pernyataannya sudah benar. Itu untuk langkah awal. Nah, langkah kedua adalah langkah induksi. Langkah induksi. Oke, langkah induksinya itu mengubah n-nya itu sama dengan k. Nah, maka rumusnya adalah 4n kurang dari 2 pangkat n. Maka hasilnya adalah buahnya aja ya. Maka jadinya 4k kurang dari 2 pangkat k. Nah, ini ya. Nah, 4k kurang dari 2 pangkat k. Langkah ketiga, langkah hipotesisnya. Nah, ini asumsinya betul ya. Ini asumsinya kita anggap benar. Asumsinya kita anggap benar. Langkah ketiga adalah langkah hipotesisnya. Maka langkah hipotesisnya kita buat jadi n-nya sama dengan k plus 1. Sama seperti biasa. Nah, maka kalau kita masukin rumusnya, 4n kurang dari 2 pangkat n. Maka hasilnya adalah 4 kali n-nya kita ganti jadi k plus 1. Berarti k plus 1 kurang dari 2 pangkat. N-nya juga kita ganti jadi k plus 1. Maka 2 pangkat k plus 1. Seperti itu. Oke. Maka jadinya 4 kali k. 4 kali 1 adalah 4. Sama dengan kurang dari 2 pangkat k tambah 1. Nah, perhatikan. 2 pangkat k seperti biasa. Kalau ada a pangkat p tambah q. Ini kita bisa pecah menjadi a pangkat p dikali a pangkat q. Karena pangkatnya basisnya sama, a sama a, pangkatnya itu tinggal di jumlah ya. Berarti ini kita bisa buat 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat
K. Seperti itu. Oke. Nah, untuk pembuktiannya, cara membuktikannya benar atau tidak, kita balik lagi ke langkah ke induksinya. Nah, kita perhatikan, balik lagi ke langkah induksi, dan kita perhatikan untuk langkah hipotesis yang ini nih. Oke, nah ini nih. Kita harus samakan dari 4K plus 4. Oke, kita coba dulu. Oke, langkah induksinya adalah, oke kita tandainnya dulu ya. Langkah induksinya adalah 4K kurang dari 2 pangkat K. Nah, dari sini langkah langkah hipotesisnya kan di sini 4K ditambah 4 ya. Karena 4K ditambah 4, maka 4K ini biar sama dengan ini ya. Ya, maka jadinya 4K harus kita tambahkan dengan 4. Kenapa harus tambahkan 4? Karena biar sama sama ini. Ya, kurang dari. Nah, perhatikan sifat sifat peta samaan pada penjumlahan. Kalau yang di sebelah kini, kalau kalau kita tambahin C, maka yang sebelah sisi kanan juga harus ditambahin C. Seperti itu. Biar tandanya tidak berubah ya. Berarti kalau di sini ditambahin 4, maka 2 pangkat K yang ini, 2 pangkat K ini harus kita tambahin 4 juga. Seperti itu. Biar adil ya. 1 tambahin 4, sebelah kiri tambahin 4, sebelah kanan juga ditambahin 4. Maka kalau kita hubungkan dengan yang ini, oke. Yang ini ya, kita hubungkan tanda hijau. Oke. Kalau kita hubungkan, maka jadinya 4K ditambah 4 kurang dari 2 pangkat K ditambah 4 kurang dari 2 pangkat 1 2 ya, 2 dikali 2 pangkat K. Atau kita sebut 2 kali 2 pangkat K itu kita boleh ganti menjadi 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K gitu ya. Artinya 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K jadinya 2 kali 2 pangkat K gitu. Seperti itu. Atau mau ditulis 2 kali 2 pangkat K nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, perhatikan lagi. Pembuktiannya di mana sih? Bahwa yang ini itu lebih kecil daripada yang ini. Perhatikan. Kalau kita masukkan nilainya ketika nilai n-nya sama dengan 4, lebih dari 4 artinya 5 ya. Maka 2 pangkat K itu adalah 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 ditambah 4. 2 pangkat 5 adalah 32. Nah, perhatikan kalau yang ini saja, perhatikan ya. Nah, ini kalau ini saja lebih kecil daripada ini, apalagi kalau kita bandingkan dengan yang ini dengan yang ini. Perhatikan. Nah, sifat transitifnya seperti ini. Ya, kalau ada A kurang dari B, ya, dan B-nya kurang dari C, maka hasilnya adalah A kurang dari C. Gitu ya. Maka hasilnya adalah 4K plus 4 itu kurang dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Seperti itu. Ya. Ya, artinya kalau kita buat balik lagi, 4K plus 4 itu 4 kali K plus 1 kurang dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K adalah 2 kali 2 pangkat K. 4K plus 1 kurang dari 2 kali 2 pangkat K, 2-nya adalah 2 pangkat 1, balik lagi jadi 2 pangkat K plus 1. Berarti terbukti. Seperti itu. Oke, nomor 2. Oke, kita coba lagi. N kuadrat lebih dari 2N plus 1. Untuk N lebih dari 4. Oke, caranya sama. Ya, kita buat dulu. Yang pertama adalah langkah awalnya dulu. Langkah awal. Sama. Langkah awal itu biasanya sama ya. N-nya sama dengan 1. Tapi dalam peta samaan sudah ada nih. N-nya lebih dari 4. Kita buktikan saja langsung. N-nya lebih dari 4. N lebih dari 4 berarti 4 kuadrat lebih dari
2 kali 4 ditambah 1. Berarti 4 pangkat 2 adalah 16. Lebih dari 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. 16 itu lebih dari sama dengan 9. Betul ya? Nyatanya sudah betul, berarti ini sudah benar. Oke, langkah yang kedua adalah langkah induksinya. Langkah induksi. Langkah induksinya sama, kita buat aja n-nya sama dengan k. Rumusnya adalah n kuadrat lebih dari 2n plus 1. Ya, n kuadrat lebih dari 2n plus 1. Maka kalau kita ganti n-nya sama dengan k, maka jadinya k kuadrat lebih dari sama dengan 2 kali k ditambah 1. Nah ini, oke, kita tandain dulu ya. Nah ini langkah induksinya. Seperti itu, k kuadrat lebih dari 2k, lebih dari sama dengan 2k plus 1. Oke, langkah ketiganya adalah langkah hipotesisnya. Langkah hipotesis. Oh ya, ini asumsinya kita beranggap benar ya. Asumsinya kita anggap benar. Nah, berarti kan langkah hipotesisnya sama seperti biasa. N-nya itu harus kita ubah menjadi k plus 1. Oke, kita buat n kuadrat. N kuadrat lebih dari 2n plus 1. Maka n-nya kita ganti menjadi k plus 1 kuadrat lebih dari 2 kali k plus 1 ditambah 1. K plus 1 kuadrat adalah k kuadrat ditambah 2k plus 1. Rumus a kuadrat plus b ya. Kalau dikuadratin jadinya a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Ini rumusnya. Oke, masuk lebih dari sama dengan 2 kali k, 2k, 2 kali 1, 2 ditambah 1 jadi plus 3. Oke. Oke, cara pembuktiannya kita balik lagi ke langkah induksi. Kita pembuktiannya melalui daerah yang sebelah kiri, sebelah sini. Oke, kita tulis dulu. Langkah induksinya yaitu adalah, oke, kita buat ini dulu ya. Langkah induksinya adalah k kuadrat lebih dari 2k plus 1, seperti itu. Nah, langkah induksinya kita ambil dari sini. Nah, di sini kan k kuadrat doang. Sedangkan di sini k kuadrat ditambah 2k plus 1. Jadi, agar persamaannya sama dengan yang atas, maka k kuadrat ini harus kita tambahin aja. Tambahin berapa? Ditambahin aja 2k plus 1. 2k plus 1. Sudah sama berarti ya. Dan ingat, kalau yang sebelah kiri ditambahin 2k plus 1, maka yang sebelah kanan juga harus ditambahin 2k plus 1 ini ya. 2k plus 1 harus tambahin lagi 2k plus 1. Seperti itu. Oke. Nah, oke, kita lanjut. Berarti k kuadrat plus 2k plus 1 itu lebih besar dari 2k tambah 2k adalah 4k ditambah 2. Nah, sama seperti tadi. Kalau kita hubungkan dengan langkah hipotesisnya yang ini ya. Oke. Langkah hipotesisnya adalah ini tuh lebih dari 2k plus 3. Nah, berarti ini lebih dari 2k plus 3. Nah, perhatikan. Oke. K kuadrat plus 2k plus 1 itu lebih besar dari 4k plus 2. Jadi ini tuh lebih besar dari ini. Maka yang ini udah pasti lebih besar dari ini. Kenapa? Perhatikan saja. Karena di sini 4k, di sini 2k. Pasti lebih besar yang ini daripada yang ini. Oke, karena sifat, kita balik lagi ke sifat transitifnya. Kalau ada lebih besar, A lebih besar ya, A lebih besar sama dengan B lebih besar sama dengan C ya. Ya kita buatin aja. Lebih besar dari B, lebih besar dari C, maka hasilnya adalah A lebih besar dari B. Maka hasilnya adalah A itu lebih besar dari C, seperti itu. Maka kita buat K kuadrat plus 2K plus 1 itu
ternyata lebih besar dari 2K plus 3, seperti itu ya. Ternyata terbukti kalau ini tuh lebih besar dari ini. Oke, lanjut ke contoh terakhir. Oke, misalnya ada 2 pangkat N dikurang 3 lebih dari sama dengan 2N 2 pangkat N dikurang 2 untuk setiap N lebih dari 5. Oke, langsung aja. Langkah awal dulu. Yang pertama, langkah awalnya adalah ketika N-nya langkah awal ya. Langkah awalnya sama. Awalnya itu N-nya itu harus lebih dari 5. Berarti 2 pangkat 5 dikurang 3 harus lebih besar dari 2 pangkat 5 dikurang 2. 2 pangkat 5 adalah 32. 32 dikurang 3 lebih dari 2 pangkat 5 dikurang 2. Adalah 2 pangkat 3. 32 dikurang 3 adalah 29. Lebih besar dari 2 pangkat 3 ada 8. Terbukti benar. Oke, langkah yang kedua adalah langkah induksinya. Oke, langkah induksinya kita buat N-nya sama dengan K ya. Maka dari rumusnya 2 pangkat N dikurang 3 lebih dari 2 pangkat N kurang 2. Maka hasilnya adalah jadinya 2 pangkat K dikurang 3 lebih dari sama dengan 2 pangkat K dikurang 2. Nah, oke, kita tandain lagi langkah induksinya. Oke, sudah. Untuk yang ketiga adalah langkah hipotesisnya. Langkah hipotesis. Ya, langkah hipotesisnya kita buat N-nya itu sama dengan K plus 1. Dari rumusnya adalah 2 pangkat N dikurang 3 lebih dari 2 pangkat N dikurang 2. Oke, berarti jadinya 2 pangkat K plus 1 dikurang 3 lebih dari 2 pangkat 2 pangkat K plus 1 dikurang 2. Berarti K min 1. K plus 1 dikurang 2 K min 1. Sudah sampai sini. Nah, ini sama seperti biasa kalau ada pangkat. Yang ininya kita ubah dulu, kita pecah dulu ya. Jadi 2 kali 2 pangkat K dikurang 3 lebih dari 2 pangkat K min 1. Yang ini nggak usah diubah. Karena yang kita perlukan yang ini aja. Oke. Oke, cara pembuktiannya, untuk pembuktian sama seperti biasa. Kita ambil dari langkah induksinya. Langkah induksinya adalah 2 pangkat K dikurang 3 lebih dari 2 pangkat K min 2. 2 pangkat K min 2. Min 2. Nah, perhatikan sudah. Oke, perhatikan yang atasnya. Yang atasnya itu ada 2 pangkat 2K 2 kali 2 pangkat K dikurang 3. Ada perkalian 2. Berarti biar sama, berarti kalikan 2 saja. Ya, kalikan 2 aja. 2 kali 2 pangkat K min 3. Nah, perhatikan untuk bilangan ini adalah kalau perkalian, kalau di sini dikali C, maka sebelahnya harus dikali C juga. Sama ya sifat perkaliannya. Tapi harus lebih dari 0. Harus bilangan positif karena kalau bilangan negatif ini tandanya berubah. Berarti biar nggak berubah harus lebih dari 0 atau tandanya positif. Tanda positif tidak merubah tanda persamaannya. Oke, sudah. Nah, perhatikan, kalau kita kali 2 pangkat K, itu hasilnya 2 kali 2 pangkat K. Nah, kalau kita kali lagi 2 pangkat min 3, berarti jawabannya min 6. Biar nggak merubah jadi min 3, karena di sini hasilnya min 6, berarti harus ditambahin 3. Gitu ya. Oke. Nah, berarti di sini harus tambahin 3. Nah, perhatikan. Nah, ini juga sama. Ini juga sama. Berarti yang ini harus kita kalikan 2. Harus kalikan 2. Ya, nanti ditambahin
3. Sama ya. Oke, berarti hasilnya adalah 2 kali 2 pangkat K adalah 2 kali 2K. 2 kali min 3 min 6 ditambah 3. Yang ini sama 2 kali 2 pangkat K berarti 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 berarti K dikurang 2 ditambah 1. Berarti hasilnya 2 pangkat K min 1. Seperti itu ya. Ditambah 3. Oke, 2 pangkat 2K min 6 ditambah 3. Oke, berarti hasilnya adalah 2 pangkat 2K min 6 tambah 3 adalah min 3. Lebih dari 2 pangkat K min 1 plus 3. Ya, sudah. Nah, berarti kan kita hubungkan lagi. Berarti hubungkan ke yang sini ya. Yang hijau. Nah, ini kalau kita hubungkan lagi, tandanya adalah 2 pangkat K min 1. Oke, kalau kita perhatikan, pembuktiannya adalah kalau N-nya lebih dari 5, ini anggap N ya, berarti yang ini ya N-nya 5, berarti K min 1. Nah, perhatikan ini aja deh. Nih, kalau ini sama ini kan, berarti lebih besar yang ini ya. Yang ini lebih besar dari ini. Yang ini lebih besar dari ini. Tahu dari mana? Karena di sini ditambahin 3. Di sini nggak ada tambah 3. Berarti yang ditambah 3 udah pasti lebih besar daripada yang tidak ditambah 3. Sesuai dengan sifat transitifnya. Ya, sifat transitifnya kalau ada A lebih besar dari B, lebih besar dari C, maka langsung aja A-nya lebih besar dari C. Sudah pasti jawabannya 2 kali 2 pangkat K min 3 itu pasti lebih besar dari yang ini. 2 pangkat K min 1. Terbukti. Sampai sini, oke, mudah-mudahan paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.